Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bertemu kembali pada agenda rutin kita, yaitu Golden Habit Forum, yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah memasuki episode yang ke-193. Salawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu bapak seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini sudah membersamai kita, Ustadz kita, Ustadz Agus Sukaca yang insya Allah akan membahas topik yang berkaitan dengan persiapan menuju bulan suci Ramadan di 1446 Hijriah. Jadi insya Allah Pak Ustadz Agus Sukaca akan memberikan informasi, tips, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan mau sukses apa dalam bulan suci Ramadan yang insya Allah eh, Sabtu pekan depan ya, tanggal 1 Maret, sesuai maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah, kita akan masuk di bulan suci Ramadan di 1446 Hijriah. Ibu Bapak sekalian, sebelum kita mulai kajian Golden Habit Forum pada pagi hari ini, mari sama-sama kita awali, kita buka dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Agus Sukaja. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah, yang alhamdulillah sebarannya cukup merata. Tadi yang hadir pertama kali Ustadz Laude Khalifah dari Kendari. Kemudian diikuti Prof. Partino yang sekarang berada di Jogja. Kemudian ada Bu Marlina dari Kendari, ada Prof. Rajindra dari Palu, dan lain-lain. Ya. Ada Kiai Mustain dari NTT, dan Alhamdulillah ya, kita kembali berjumpa di Sabtu pagi ini. Dan Sabtu ini adalah Sabtu terakhir di bulan Syakban. Karena Sabtu depan kita sudah sampai atau tiba pada bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Bulan Syakban, bulan yang istimewa, ya. Bulan Ramadan lebih istimewa lagi. Maka doa kita, mohon Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini, sehingga kita akan dapat merasakan keistimewaan Ramadan yang akan datang. Bapak sekalian, melanjutkan topik kita di Sabtu yang lalu,
masih terkait dengan persiapan Ramadan. Nah, ini topiknya Ramadan yang akan datang itu kita mau sukses apa? Jadi di bulan istimewa, ya, ini sebenarnya bulan yang luar biasa untuk membangun kesuksesan. Tetapi kita memilih untuk sukses di bidang apa, ya, pada bulan Ramadan itu. Nah, tentu kesuksesan yang baik itu harus ada perencanaan, ya. Tidak datang begitu saja. Kita persiapkan dengan baik, ya, sehingga ya kita akan mampu untuk apa? Untuk meraih kesuksesan, ya, yang kita inginkan. Nah, sebelum sampai ke sana, ya, sedikit mengulang tentang keistimewaan bulan Ramadan. Ya, ada beberapa hadis yang saya kutipkan. Ya. Antara lain Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabal jahim. Ya. Wa tughallu fihi asyayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahr." Ya. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Pada bulan itu, pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ya. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1.000 bulan. Ya. Barang siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia telah dihalangi. Ya. Hadis yang lain, ya, ini mirip-mirip. Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Ya. Wa suffidatis syayatin. Apabila masuk Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah, selanjutnya, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihah ila sab'i mi'ati dhi'fin. Kalau Allah Azza wa Jal, illa saum fa innahu li wa ana adzi bihi. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi ini sudah kita bahas di Sabtu yang lalu, sudah kita sampaikan bahwa amalan-amalan di bulan Ramadan, ya, ini memiliki rumus yang khusus, di mana Allah akan memberikan perhitungannya tersendiri. Kemudian hadis yang lain, ya, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban, ya, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.
Nah, ihtisaban ini melakukan aktivitas dengan penuh kesadaran karena Allah, yakin Allah memperhitungkan dan memberikan balasan atas aktivitas tersebut. Ini saya mencoba bertanya apa arti ihtisaban pada AI. Ya, diberikan jawaban melakukan aktivitas dengan penuh kesadaran karena Allah. Bahwa dia, Allah, itu memperhitungkan dan memberikan balasan atas aktivitas-aktivitas tersebut. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan semua aktivitas yang kita lakukan itu akan diberikan perhitungan-perhitungannya secara eh, valid, ya. Perhitungannya pokoknya pas, ya, adil, ya, dengan perhitungan yang adil, ya, sesuai dengan apa yang kita lakukan, ya. Antara pikiran dengan aktivitas itu selaras, pikiran kita melakukan aktivitas itu adalah karena Allah. Ya, disahabat. Ya. Jadi kita lakukan itu mengaitkan aktivitas-aktivitas kita itu dengan Allah. Hadis yang lain, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar, pada malam Ramadan, ya maaf ya. Hadis yang lain ini yang saya kutip tadi Lailatul Qadar, ya. Tapi ini hadis yang qama Ramadan, ya, yang berdiri pada bulan Ramadan, ya. Dengan mengharapkan apa? Dengan karena iman dan mengharapkan pahala, ihtisaban, ya, dosa-dosanya akan diampuni. Kemudian hadis yang lain terkait Ramadan, ya. Salah satun la turaddu dakwatuhum. Ada tiga yang doanya tidak ditolak. As-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Wal imamul adil. Pemimpin yang adil. Wadakwatul mazlum. Dan doa orang yang dizalimi. Jadi salah satu doa yang tidak tertolak, yang tidak ditolak oleh Allah, itu doa shaim, orang yang berpuasa. Nah, itulah keistimewaan-keistimewaan Ramadan, ya, bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Banyak keberkahan yang ada di bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ini mengandung makna bahwa atmosfer bulan Ramadan itu membuat kita ringan melakukan amalan-amalan yang berdampak menuju surga, ya, amalan-amalan menuju surga, dan kita diberikan atmosfer kekuatan untuk menghindari amalan-amalan yang mendorong ke neraka. Kita tentu sangat merasakan di bulan Ramadan, atmosfer itu begitu terasa. Bahkan ketika kita marah ingat puasa, nggak jadi marah. Ketika kita mau berbicara buruk tentang orang lain, ingat puasa, kita nggak jadi berbicara buruk. Ini atmosfer Ramadan, ya, itu memang memberikan atmosfer yang luar biasa, sehingga atmosfer itu mendorong kita melakukan aktivitas-aktivitas yang arahnya menuju ke surga. Nah, inilah makna, ya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Jadi pengaruh setan itu kemudian menjadi tidak begitu terasa.
Meskipun ini tidak berlaku untuk semua orang, mereka yang tidak merasakan atmosfer puasa karena tidak beriman atau mungkin tidak melakukan puasa, tentu atmosfer ini tidak akan dirasakan. Jadi dia menolak untuk berpuasa ya karena nafsunya, bukan karena uzur. Ya. Tentu atmosfer ini tidak dirasakan. Sehingga di situ pintu surga tetap tertutup, ya, pintu neraka tetap terbuka. Karena apa? Karena tidak ada iman di situ, dia tidak merasakan atmosfernya Ramadan. Nah, atmosfer Ramadan di mana surga terbuka, neraka tertutup, setan dibelenggu, ini akan dirasakan oleh mereka-mereka yang menyambut Ramadan dengan iman wahtisaban. Kemudian nilai amal soleh di bulan Ramadan itu berlipat-lipat. Tadi di luar bulan Ramadan itu kelipatannya antara 10 sampai 700. Ya, tapi untuk puasa ini Allah membuat rumus tersendiri. Bisa 1000 kali, bisa lebih dari itu, tergantung bagaimana ihtisaban kita. Ya. Kemudian siang Ramadan. Ya. Siang Ramadan, ya, mulai terbit fajar, dari mulai waktu subuh hingga maghrib, ya, ini juga istimewa. Orang yang berpuasa karena iman dan ihtisaban, ya, diampuni dosanya. Ya. Jadi kalau kita beriman, ihtisaban, maka Allah akan memberikan ampunan bagi kita yang berpuasa di siang hari. Ya. Nah, ketika kita berada di dalam keadaan puasa, ya, doa tidak ditolak. Ya. La turaddu, ya, tidak ditolak. Artinya apa? Artinya doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istimewanya siang Ramadan. Ya. Malam Ramadan itu juga istimewa. Bangun malam diampuni dosa yang telah dilakukan. Ya. Jadi man qoma Ramadana, ya, barang siapa yang bangun, ya, bulan Ramadan, ini bangun ini kan tentu malam maksudnya. Di situ melakukan apa? Melakukan sholat, ya, sholat tarawih, sholat tahajud, ya. Nah, yang kita lakukan di malam hari, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian di malam Ramadan juga terdapat malam lebih baik dari 1000 bulan. Jadi sebuah malam yang mempunyai nilai kebaikan 1000 bulan. Ini artinya apa? Artinya kebaikan yang berlipat-lipat itu ada pada malam Ramadan. Sehingga, Bapak Ibu sekalian, dengan keistimewaan bulan Ramadan ini, apa yang mau kita lakukan? Jadi aktivitas kita selama Ramadan itu mau apa? Ya. Tapi yang paling penting adalah Bapak Ibu sekalian, kita mesti memastikan bahwa seluruh aktivitas kita, aktivitas soleh. Aktivitas soleh itu adalah aktivitas yang sesuai petunjuk Allah. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, ya. Kemudian memastikan yang kita lakukan itu sesuai dengan petunjuk Allah. Ya, jadi itu yang perlu kita pastikan bahwa selama Ramadan aktivitas kita, totalitas aktivitas kita selama 24 jam per hari
dan selama bulan Ramadan yang kita lakukan itu adalah saleh. Sehingga selama bulan Ramadan aktivitas-aktivitas kita menjadi bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada aktivitas yang tidak bernilai ibadah. Ini yang harus kita perjuangkan. Ya. Menyangkut aspek apa? Yang pertama pikiran. Hmm. Bagaimana pikiran kita itu berpikir yang positif, berpikir sesuai dengan petunjuk Allah. Ini kita memastikan pikiran. Ya. Ya. Karena sesungguhnya bahwa bagian dari tauhid itu ya menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting dalam berpikir dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Jadi kalau selama Ramadan ini pikiran kita dipenuhi dengan petunjuk Allah dan kita memikirkan yang positif ya, ini menjadi sumber amal soleh. Karena amal itu berdasar pikiran. Maka semua ulama fikih mensyaratkan niat itu menjadi bagian penting dari setiap amal aktivitas kita. Niat itu apa? Pikiran. Ya, pikiran. Jadi kita memastikan pikiran kita sesuai petunjuk Allah. Yang kedua, kita perlu memastikan tidur kita secukupnya saja selama bulan Ramadan. Sehingga kita bisa beraktivitas 24 jam Ramadan itu sampai akhir bulan. Ya. Jadi jangan sampai di awal-awal kita terlalu banyak terjaga sehingga kemudian nanti fisik kita melemah di akhir sehingga kita tidak bisa optimal di dalam melewati bulan Ramadan itu dengan amalan-amalan terbaik saja. Ya. Kita pernah membahas ya kapan tidur terbaik. Ya. Nah ini kalau bisa kita jadikan sebagai pola harian luar biasa. Nah Ramadan ini kita bisa menata ya kita mulai tidur jam setengah 10 malam sampai jam berapa? Sampai jam 2, insya Allah cukup ya untuk tidur malamnya. Nanti jam 2 itu koma, ya, koma Ramadan, ya, bangun malam di bulan Ramadan. Untuk apa? Ya, untuk sholat, untuk baca Quran. Nah, ini kita lakukan ya, pada malam-malam itu sehingga kita eh, membuat pola hidup. Ya. Nah, tidur kita tata secukupnya, jangan sampai kurang, tapi juga jangan sampai berlebihan. Ya. Secukupnya. Sehingga tidur kita itu juga menjadi amal soleh. Ya. Tidur bagian dari amal soleh. Kelebihan tidur ini lago. Ya. Kalau yang secukupnya amal soleh, tapi kalau berlebih, kelebihannya itu merupakan amalan lago. Kemudian kita juga memastikan aktivitas dalam keadaan terjaga ketika kita dalam kesadaran, aktivitas-aktivitas kita itu merupakan aktivitas-aktivitas yang saleh. Ini yang perlu kita pastikan, yang kita perjuangkan selama Ramadan. Seluruh aktivitas kita 24 jam itu aktivitas yang soleh. Tidak ada yang maksiat. Ya. Syukur-syukur lahonya sesedikit mungkin. Ini perjuangan kita ya, selama Ramadan memastikan aktivitas-aktivitas selama bulan Ramadan itu bernilai sebagai amal soleh. Nah, selanjutnya kita bisa menata pola aktivitas kita. Kita kan sebagian besar hidup di mana? Di rumah, ya,
di tempat kerja, di masjid ini mestinya ini merupakan tempat-tempat yang paling banyak kita singgahi. Maka Ramadan ini ya, kita menata kapan kita di rumah, ya, terutama untuk tidur ya, tidur itu bagusnya di rumah ya. Kemudian nanti mungkin kita ada waktu belajar, aktivitas rumah yang lain ya. Kita bisa menata di Ramadan ini apa yang mau kita lakukan. Bagi ibu-ibu ya, kapan mempersiapkan buka, kapan mempersiapkan sahur itu dilakukan di rumah ya. Sehingga pola aktivitasnya itu kemudian menjadi tertata. Kemudian kapan kita di masjid? Ini perlu kita tata, Bapak Ibu sekalian. Ya, perlu kita tata. Seberapa lama kita berada di masjid? Karena masjid itu adalah baitun min buyutillah. Salah satu di antara rumah-rumah Allah. Itu masjid. Kalau kita suka berada di masjid, ya, itu kita berada di rumah Allah. Tentu atmosfernya adalah atmosfer positif, atmosfer pengaruh Allah. Maka kita perlu merencanakan selama Ramadan itu kita berada di masjid kapan saja. Ya. Nah, bagusnya setiap waktu sholat tempat kita ada di masjid. Ya. Nanti mungkin bisa ditambah berapa lama sebelumnya, berapa lama sesudahnya kita berada di masjid, sehingga setiap waktu sholat itu kita juga menyempatkan untuk beriktikaf. Ya. Jadi kalau kita belum bisa beriktikaf 24 jam, ya, karena itu berat, paling tidak kita beriktikaf pada waktu-waktu seputar sholat fardu, sehingga kita bisa berada di masjid sebelum sholat, misalnya setengah jam sebelum sholat, ya, sampai nanti setengah jam setelah sholat, ya. Tapi ada waktu-waktu yang untuk menunggu sholat setelah sholat, ya, kita berada di masjid. Ya. Mungkin subuh kita berada di masjid sampai kapan? Sampai duha. Nah, sehingga subuh sampai duha kita itu selalu berada di masjid selama bulan Ramadan. Nah, ini perencanaan yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, sehingga eh, pola aktivitas kita itu tertata dan kita membuat aktivitas-aktivitas terbaik kita. Bagaimana pola bekerjanya ya, selama bulan Ramadan dan lain-lain. Nah, sehingga kita perlu mempersiapkan diri, menata supaya perjalanan waktu Ramadan 30 hari itu betul-betul bermakna. Tidak ada yang terlewat tanpa amal soleh. Ya. Jadi semua aktivitas kita merupakan amal soleh. Syukur amal-amal soleh yang mempunyai nilai tinggi. Sholat jamaah di masjid nilainya tinggi. Ya. Kemudian apa namanya iktikaf nilainya tinggi. Ya. Kita juga bisa apa namanya melakukan aktivitas-aktivitas terbaik baca Quran, ya, nilainya tinggi. Ini pola aktivitas yang perlu kita tata, ya, yang itu kalau kita sukses bisa menjadi pijakan untuk membangun kebiasaan yang lebih baik nanti pasca Ramadan. Nah, kemudian perlu untuk memasang target di Ramadan ini apa target-target kita. Ya. Misalnya baca Al-Quran mau khatam berapa kali, kita rencanakan saat sekarang. Ya. Tapi saya sarankan mesti lebih banyak dibandingkan sebelum Ramadan. Kalau sebelum Ramadan khatam 1 kali tiap bulan, ya, maka Ramadan ini coba 2 kali. Ya. Kalau yang sebelumnya sudah 2 kali, coba Ramadan ini minimal 3 kali. Ya. Syukur kemudian bisa menjadi seminggu sekali. Punya target. Ya. Kita mau khatam berapa kali. Nah, dengan target itu kita kemudian menata aktivitas kita. Ya. Kalau targetnya khatam setiap pekan, seminggu sekali, berarti rata-rata 1 hari sekitar 5 juz. Kapan kita baca? Ya. Mungkin jelang sahur, habis subuh,
Nah, ba'da maghrib dan lain sebagainya kita bisa tata sehingga target kita itu bisa terpenuhi. Ya, nanti akan terbentuk pola. Ya. Kemudian ada apa? Kompetensi AIK apa yang kita mau tingkatkan? Misalnya kita mendapati, oh ternyata bacaan sholat masih ada yang belum diketahui, ya. Masih ada yang ngeblank ketika sholat, ya. Membaca bacaan sholat artinya masih blank, ya, nggak tergambar di dalam pikiran kita. Nah, bulan Ramadan ini semua arti bacaan sholat mesti saya pahami, misalnya. Ya. Kemudian kompetensi apa lagi? Ya. Misalnya Al-Quran, ya, Al-Quran bacanya belum lancar, Ramadan ini harus lancar. Belum ngerti artinya, Ramadan ini mesti belajar memahami Al-Quran. Nah, ini kompetensi apa yang kita mau lakukan, ya, sehingga Bapak Ibu sekalian, kita itu ada rencana apa Ramadan yang mau kita lakukan. Kemudian ZIS, ya, berapa kita mau bayar ZIS, zakat infak sedekah kita. Ya, ini perlu disiapkan. Kemudian doa kita yang mau kita ajukan kepada Allah itu apa? Ya, ini doa di bulan Ramadan, doanya orang puasa itu la turaddu, tidak ditolak. Tetapi persoalannya, kita mohonnya itu jelas apa tidak? Kadang-kadang kan kita memohon tidak jelas. Ya. Maka kita perlu merincikan, mendeskripsikan pemohonan kita kepada Allah. Nah, kalau mohon ampun, ya, mohon ampun, mohon maaf, kita tahu enggak kesalahan-kesalahan kita? Maka di sini kita perlu melakukan identifikasi kesalahan-kesalahan kita. Nah, mulai sekarang sudah bisa diidentifikasi daftar kesalahan selama 1 tahun apa saja. Sebab kalau kita beristighfar kok tidak tahu apa kesalahan yang kita lakukan, ya maknanya tidak kuat, ya, dan tidak membawa perubahan. Tetapi kalau kita memahami apa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, kemudian kita mohonkan ampun kepada Allah, ya Allah, ini saya ada 50 daftar kesalahan yang saya lakukan tahun ini. Ya, kalau perlu dibuat daftarnya, ya, kemudian disampaikan kepada Allah, ya Allah, mohon Engkau berkenan mengampuni kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di tahun ini. Sehingga jelas apa yang mau dihapuskan dosanya, kita ngerti. Ya, kita ngerti apa yang akan dihapuskan. Ini nanti akan menimbulkan apa? Menimbulkan dampak perubahan pada masa berikutnya. Jadi kalau kita hanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim tanpa paham kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan, maka dampaknya tidak kuat. Ya, oleh karena itu, kita perlu introspeksi memahami kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan. Kemudian, permohonan apa? Ya, punya dream enggak? Punya impian enggak? Sehingga kita mau menyelenggarakan acara pengajian aja perlu proposal kok, ya. Ini PWM ya, PP menyelenggarakan pengajian Ramadan, ya. Itu ada proposalnya, ada tornya gitu, ya. Nah, kita kalau pengen doa kita mempunyai efek yang dahsyat, kita bikin proposal kepada Allah. Ya Allah, ini masa depan yang mau saya bangun seperti ini. Yang saya ingin wujudkan adalah ini. Ramadan ini proposal kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, di siang-siang hari, ini doa yang tidak tertolak ini ketika kita berpuasa, itu berulang-ulang kita sampaikan kepada Allah proposal yang kita siapkan untuk masa depan kita, untuk dream kita. Nah, sehingga dengan demikian, saya punya keyakinan kita akan jauh lebih sukses daripada orang yang melewati Ramadan ya sekedar numpang lewat. Ya puasa-puasa, ya, ya sekedar seperti hari-hari biasanya, tetapi tidak ada perencanaan yang jelas. Kita mau sukses
di bidang apa? Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita sambut Ramadan ya. Sabtu depan yang sudah akan masuk ya, dengan persiapan terbaik kita sehingga Ramadan 1446 Hijriah ini kita termasuk yang membangun kesuksesan besar. Mudah-mudahan ya, kita semua sukses ya, di bulan Ramadan sebagai dasar untuk sukses-sukses di waktu-waktu berikutnya. Demikian, Bapak Ibu sekalian, Mas Evan. Ya. Hadanallahu hayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.